Halo, bertemu lagi dengan saya. Di acara kali ini kita akan membahas tentang mata batin. Kita akan kupas secara lengkap tentang mata batin ini, bagaimana cara membuka mata batin, serta bagaimana cara melawatnya, beserta resiko-resiko yang akan terjadi jika kita mengaktifasi mata batin. Kali Benar ini kita sekali. sudah ditemani oleh Dan Bagus ya. Ya, Oke, salam. kita langsung aja tentang definisi dari mata batin itu apa sih sebenarnya? Silakan, monggo dijelaskan. Kalau mata batin ini lebih ke arah adalah kemampuan. Kemampuan ini dia bisa melebihi kemampuan pada umumnya. Jadi nggak mesti mata batin ini melihat makhluk halus saja. Jadi melebihi kemampuan indera manusia. Contoh melihat masa depan dan salah satunya lagi termasuk itu melihat makhluk halus dan dimensi astral. Jadi kemampuan indera manusia yang itu melebihi manusia. Jadi makanya ada yang dinamakan indera keenam. Jadi indera lain dari manusia yang belum pada mayoritasnya belum terbuka. Jadi mungkin seperti itu sih. Terus bedanya gini, kalau kita ngomongin tentang mata ketiga atau indera keenam ya, bedanya antara orang yang belajar sendiri dan yang indigo, itu apa sebenarnya ada bedanya atau sama aja sebenarnya? Karena kan kalau kita ngelihat, kalau di indigo sendiri ya, itu kan ada banyak kelebihannya, contoh kayak psikometri, itu bisa Iya. melihat memori dari benda yang kita sentuh atau kita lihat. Terus ada clairvoyance buat ya kayak nerawang gitulah. Terus ada macam-macam. Apa sebenarnya sama atau ada bedanya antara yang indigo atau yang belajar? Itu. Kalau bedanya ya pastinya kalau memang dia belajar itu dia memaksa atau mengusahakan. Jadi dia mencoba melatih badannya untuk indranya ini kebuka, indra keenam itu kebuka. Ya kalau bedanya sih lebih banyak eh, variasinya di kayak indigo dan indigo ini kebanyakan eh, dia itu kurang terkendali biasanya karena memang eh, bimbingannya nggak ada. Jadi mereka ya hanya bisa gitu, tapi dia nggak ada bimbingan dari si yang bisa itu. Kalau misalnya kita ngomong orang belajar, pasti kan ada bimbingannya. Ya dia cari cara mengendalikannya bagaimana. Bahkan ada yang misalnya mau nerawang itu harus konsentrasi dulu. Nah, kalau indigo ini ya terbuka gitu aja. Jadi kebanyakan sih mayoritas aku lihat kebanyakan dia susah mengendalikannya. Jadi dimanapun kadang bisa kelihatan, dimanapun dia dapat penglihatan gitu. Berarti sebenarnya kalau bisa dibilang ya, indigo ini cuma menang start gitu aja ya. Dan nggak Nah, iya, terkontrol. nggak terkontrol biasanya. Berarti apa yang bisa dilakukan atau kelebihan yang bisa dilakukan oleh indigo itu apa juga bisa dilakukan sama yang belajar? Bisa sebenarnya bisa. Cuman nanti hasilnya pasti akan beda nanti pasti. Seberapa jauh bedanya? Nggak begitu jauh juga sih. Jadi kalau indigo itu biasanya ada yang si indigo lihat, tapi orang yang belajarin nggak bisa lihat. Jadi ada fase-fase, tapi tergantung juga belajarnya itu segimana. Tapi aku merangkumkannya yang mayoritas saja ya. Jadi indigo ini kadang dia melihat sesuatu yang contoh makhluk yang lebih tinggi gitu. Biasanya seperti itu. Cuma ada beberapa kasus kayak gini nih. Ketika kita melakukan konjurasi spirit gitu ya.
itu beberapa anak yang indigo yang pernah ditemui ya. Mereka nggak pernah bisa sampai untuk ngelihat entitas itu gitu loh. Hanya sebatas dari energinya aja. Tapi untuk entitasnya mereka nggak sampai lihat gitu loh. Itu gimana? Entitasnya nggak lihat. Mm-mm. Ya, aku lihat sih di pengendalian itu. Jadi mereka kalau yang orang mata batin ini, ya dia punya kelebihan juga karena dia bisa mengontrol. Jadi seberapa dia mau melihat, seberapa kasar, seberapa halus, dia bisa lihat. Tapi kalau indigo ini langsung aja jadi gitu. Berarti lebih ke tingkat pemahaman aja ya. Tingkat pemahaman. Jadi kalau orang lihat kan dia lebih banyak pengalaman ya. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini kan biasanya ini apa kalau kita lihat di internet kan ya, itu kan banyak tata cara mulai dari yang tulisan atau yang video. Tata cara untuk aktivasi mata batin sendiri gitu. Itu sebenarnya bisa dilakukan sendiri atau harus ada pembimbingnya atau gurunya. Sendiri bisa, cuman ada batas-batas yang memang harus dikontrol. Contoh misalnya kita kalau awal-awal jangan misalnya kita melihat yang berbahaya. Contoh misalnya kita di tempat yang angker, terus kita ngakses sendiri, kita komunikasi sendiri, dan selanjutnya itu kan belum boleh. Tapi kalau misalnya memang mulai dari step by step bisa. Cuman kedepannya memang harus ada bimbingan memang. Kedepannya memang harus ada Untuk bimbingan. tingkat lanjutnya atau memang dari awal? Tingkat lanjutnya memang harus ada bimbingan. Karena nanti itu pasti ada momen-momen yang kita nggak bisa kontrol memang. Berarti ada eh, fase ketika atau kejadian tertentu atau Hmm. apa ya istilahnya? Ya kejadian Contohnya tertentu gini. yang Jadi akhirnya kalau terbuka gitu tanpa kita mm, sengaja. Ada nggak sih kayak gitu? contohnya gini, terbuka tanpa sengaja bisa macam-macam faktornya karena ada entitas lain yang masuk, karena kecelakaan, karena pernah mati suri, banyak eh, kejadiannya. Akar ada juga yang karena pernah kesurupan, dia jadi punya mata batin. Anu ya, kayak ke-trigger gitu ya. Ya, jadi kepicu. Hmm. Terus ini, banyak orang yang masih kesulitan gitu loh. eh, Tentang bedanya antara insting sama mata batin. Itu yang akhirnya kan Kalau ini tentang nanti nyambungnya juga gimana sih ya membedakan antara itu yang kita lihat dengan menggunakan mata batin atau itu hanya halusinasi kita. Itu hmm, gimana? kalau insting ini jadi dia itu secara cepat. Kayak misalnya contohnya aja kayak kita lapar. Terus apa yang harus kita lakukan? Jadi sebenarnya semua hewan tuh punya insting. Jadi itu reaksi alami. Nah, kalau intuisi ini kita dapat ketika kita tuh tenang. Jadi kalau istilahnya orang itu suara hati. Nurani Nah, gitu ya. kalau kita, hah? Kayak nurani Kenapa? gitu. Nurani. Nah, nurani itu insting gitu. Intuisi, Oh, oke. intuisi. Nah, kalau mata batin ini di dalam istilahnya momen apapun itu bisa sebenarnya. Kita mau takut, kita mau berani itu bisa. Jadi kita bisa mengontrol hal itu. Terus cara membedakan itu hasil mata batin atau terawangan sama yang halusinasi itu gimana sebenarnya? Membedakannya kalau halusinasi itu biasanya ada pengaruh dari apa yang kita lihat sebelumnya atau apa yang kita pernah jumpai.
Atau kalau memang kita punya orang yang memiliki mata batin atau teman, itu kita samakan aja nanti. Sama nggak apa yang kita lihat dengan teman kita lihat. Tapi paling enak itu ya gitu. Jadi apa yang biasanya kalau yang contoh misalnya kita lihat salah satu tempat ini ada kuntilanaknya contoh ya. Tapi sebelumnya gitu kita udah pernah lihat kuntilanak. Jadi ada semacam pengaruh dari sebelumnya itu. Bisa juga itu misalnya. Gimana tentang melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat atau entitas yang belum pernah kita lihat? Apa itu mungkin terjadi atau enggak? Bisa, 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 bisa terjadi. Terus kalau kita seumpama nih seumpama, tadi kan kondisinya ketika ada temen yang bisa lihat juga. Hmm. Gimana dengan kalau kita sendiri? Cara membedakan yang itu halusinasi atau yang hasil terawangan kita gimana? Pertama, eh, si makhluk ini pasti ada getarannya. Nah, getaran ini bisa dirasakan secara fisik walaupun walaupun secara batin. Biasanya seperti itu. Atau biasanya makhluk ini nggak apa namanya, dia itu nggak begitu nampak secara jelas biasanya. Biasanya nggak langsung kayak kita lihat apa namanya, lihat film jelas. Biasanya gambaran-gambaran itu sekitar sekilas-kilas biasanya gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat sesuatu itu tanpa ada pikiran yang bersih, terus masih ada emosi, biasanya masih ada halusinasinya biasanya gitu. Terutama kalau misalnya kita nggak tenang biasanya. Gitu. Terus gini, biasanya kan ya ini nambah aja ya. Itu biasanya kan Hmm. ada yang ketika kita melihat dengan terawangan kita, terus kita ragu, paling mudah ini biasanya nih. Itu kan yang kayak gini-gini loh. Pakai getaran, oh anget, oh dingin. Ya, uh, Nah, itu bisa nggak sih sebenarnya untuk menunjang eh, apa yang kita lihat gitu loh. Jadi bisa. Makanya tadi kayak raba gitu loh. kalau makhluk gaib ini dia itu punya getaran. Jadi kita bisa merasakan itu secara nyata. Tapi kalau memang itu imajinasi ya kita rasakan misalnya itu nggak ada atau itu memang cuman hawa kita sendiri, berarti bukan. Tuh. Itu bisa dirasakan antara tempat A sama tempat B itu beda getarannya. Kemudian ini yang biasanya kalau orang-orang kan biasanya udah terbuka. Ada yang udah terbuka entah itu bakat atau karena belajar. Terus cara ngasahnya itu gimana sih sebenarnya? Apa cuma dipakai aja atau ada latihan-latihan khusus lagi untuk mempertajam mata batinnya itu? Pertama, iya memang harus dipakai terus. Jadi kalau istilah pisau itu harus ditajamkan. Kedua, kita harus melatih meditasi itu. Jadi meditasi ini membersihkan pikiran dari segala hal-hal kayak ya permasalahan dan segala macam. Itu kan mempengaruhi pikiran kita sehingga kita nggak bisa fokus. Nah, ketika kita nggak bisa fokus, itu maka kemungkinan halusinasi itu maka sangat besar sekali. Berarti emang kalau untuk ngasah ya emang harus dipakai terus ya. Iya, memang kalau misalnya kita mau mengasah, memang harus dipakai terus. Apa ada juga kayak contoh nih kayak amalan apa ada amalan-amalan tertentu yang bukan untuk buka ya, tapi lebih ke arah untuk mengasah supaya lebih tajam. Ada, ada amalan ya terutama dari Islam ya, kalau yang saya pernah pelajari itu, yang memang itu amalan itu kan sebenarnya bukan seperti pil ajaib itu kan, sebenarnya itu kan kode. Jadi kode untuk mengakses apa yang kita tuju sebenarnya. Contoh misalnya satu amalan ini untuk mata batin. Jadi itu sebenarnya kode.
akses energi untuk apa yang kita inginkan. Contoh misal mata batin, batin itu kita bacakan, maka kita akan mengakses lebih jauh untuk membuka mata batin itu. Hmm. Karena apa namanya? Dunia mereka juga berlapis-lapis juga kan, yang akhirnya kita harus lebih tajam lagi gitu ya, berarti. Memang Oke. ada itu. Terus kalau selanjutnya nih, kan ada itu beberapa orang yang mengalami kayak stres atau ketakutan yang berlebihan akibat dari kebuka dengan tidak sengaja. Lah, itu eh, apa yang harus dilakukan? Apa ditutup aja atau gimana? Ada dua pilihan sih sebenarnya. Kalau memang itu mengganggu dan mau dibersihkan, ditutup, ya kalau memang mau ditutup, ya dia cari sama orang yang bisa nutup. Kalau memang nggak ada, kita harus cuek. Memang harus biasakan cuek. Kalau kita memang mau, sebenarnya bukan menutup sebenarnya itu kayak cuman menahan sementara. Tapi kalau misalnya kita sering bergesekan dengan makhluk gaib, pertama kita sering ke kuburan, sering ke tempat angker, itu akan kebuka lagi sebenarnya. Jadi kita biasakan cuek gitu aja. Jadi ada apa, jangan diurusi, kita sibuk yang lain. Berarti mata batin Atau ini sebenarnya nggak bisa benar-benar ketutup ya? nggak bisa benar-benar ketutup. Aku punya pengalaman, jadi temanku tuh dia itu juga buka secara nggak sengaja gitu. Setelah dia nikah itu kan dia sibuk sendiri ya kan. Setelah nikah itu, akhirnya mata batinnya ini dikira itu hilang, nutup gitu. Ketika dia pindah ke rumah baru, nah rumah baru ini ya terkenal angker gitu, otomatis dia bergesekan dan mata batinnya terpicu lagi. Makanya kalau misalnya kita mau buka mata batin itu harus dipikir-pikir banget gitu. Anu ya, berarti kalau udah dibuka ya langsung ya kayak ngerusak jebol gitu ya. Iya, ibaratnya kayak kita naik sepeda gitu. Kalau kita udah bisa naik sepeda, kita akan selalu ingat gimana caranya naik sepeda. Terus gini, eh, gimana cara menyikapi teman kita atau orang-orang terdekat kita yang baru terbuka mata batinnya? Karena ya kayak kita ketahui bersama bahwa ada sindrom yang apa ya? Kalau orang baru kebuka mata batinnya gitu kayak, Sombong gitu ya. hati di belakangmu ada Show pocong. off gitu ya. Iya. Itu kayak star syndrome lah. Itu sebenarnya gimana sih? Ya itu wajar sih sebenarnya kalau misalnya di awal-awal itu wajar karena memang ibaratnya kita mempunyai sesuatu yang baru gitu kan. Tapi kalau sudah mulai itu terus-terusan, nah itu harus diingatkan sebenarnya, harus diingatkan. Soalnya kalau kita eh, jangankan kita lihat ya, kita di tempat angker kita batin tuh bahasa Indonesia ini apa sih? Ya, Mungkin. ya batin lah, batin, batin ya itu kita bisa diganggu. Apalagi kalau misalnya kita sering liatin makhluk gaib itu malah ya ada yang nggak seneng, ada yang malah ngikutin kita. Kalau orang yang punya mata batin itu kecenderungan diikuti sama gaib itu kuat. Itu sebenarnya karena 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 gini, ibaratnya dari semua manusia ini yang dia bisa lihat kita itu menurut si makhluk gaib ini gitu. Jadi oh ini bisa main lihat ini. tambah-tambah temen gitu ya modelnya. Iya. Oke, ini kan ada nggak sih tips dan trik untuk membuka mata batin sendiri yang apa ya sekiranya mudah dilakukan untuk awal aja.
yang paling yang umum. awal. Jadi kalau saya sarankan meditasi pertama ya. Jadi kita meditasi ya harus harus bisa meditasi dulu. Nanti saya kasih tahu caranya. Jadi niat pertama bukan niat untuk buka mata batin, bukan untuk buka biar sakti. Kita pertama niat harus tenang dulu. Jadi ada step by stepnya. Pertama kita harus bisa merasakan. Jadi kita contohnya sampean di rumah sini, sampean di kamar situ kita harus bisa merasakan dulu. Jadi itu kepekaan rasa kita harus. Nah, setelah kita sudah bisa merasakan, kita meditasi, rasakan aja di aura hawa di sekitar sini, terus hawa di kamar situ. Ini kalau kita sudah bisa merasakan perbedaannya, nanti baru naik tingkat lagi, kita ngerasain sosok yang ada di dalam situ. Jadi kita pertama, kalau aku biasanya ya, aku melek, terus apalkan semua tempat ini sekitar ada lemari, ada TV, apa kan dulu. Terus kita pejem, kita bayangkan aja eh, apa yang kita lihat sebelumnya. Kita bayangkan aja, kita fokus. Kalau misalnya orangnya emang cepet, nanti dia itu akan melihat salah satu demit atau makhluk gaib yang lewat, ya kan? Atau memang langsung langsung mendatangi. Nah kalau sudah lewat situ, nanti kita akan datangi, ya dijelaskan aja nanti makhluknya seperti apa, wujudnya seperti apa mau diajak ngomong, biasanya seperti itu sih kok, lebih pada seperti itu. Pertama harus step kita harus merasakan dulu eh, auranya sekitar kita, baru nanti kita setelah itu baru nanti kita apa ya kalau istilahnya visualisasi. Kalau kita langsung visualisasi tanpa latihan kepekaan susah nanti. Yang adanya nanti ya itu halusinasi. Kita cuman berpikir apa yang ada di pikiran kita. Jadi ketika kita ada di dalam visualisasi, kita rasakan dulu yang ada di sini. Kalau sudah kerasa ada sesuatu sosok, kayaknya ada. Jadi macam-macam. Kadang kayaknya ada di sampingku ini. Itu terusin aja, terusin. Nanti kalau udah terusin nanti bakal kelihatan pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, jangan lupa sebelumnya tuh baca doa dulu. Baca doa sesuai ajaran agamanya masing-masing. Karena kalau kita mencoba melihat tembus mereka, mereka juga ibaratnya kaget. Terutama kalau di situ belum ada orang-orang yang bisa lihat gitu ya. Otomatis kalau misalnya kita nggak punya pageran, kita bakal diserang oleh mereka. Terus apa lagi ya? Ya intinya seperti itu sih teknik paling dasar sih sebenarnya. Jadi visualisasi eh, kita lihat dulu sekitar, habis itu pejem, apalkan apa yang ada di sini, terus fokus satu titik gitu aja. Fokus. Nanti kalau kita sudah kerasa kayaknya di rumah ini ada sosok tapi aku nggak tahu apa gitu kan. Itu terusin aja nanti akan kelihatan sosoknya. Kalau misalnya kita mau menerawang seseorang, ya sudah kita sama. Kita pejam mata, eh, rasakan aja apa yang ada di belakangnya atau di dalam badannya. Itu paling dasar sih sebenarnya. Itu aja. Oke, menarik ya dari bahasan tentang mata batin ini ternyata banyak hal yang menarik gitu loh. Dari yang ternyata bisa dipelajari sendiri, baru nanti waktu mengasahnya itu kita butuh pembimbing atau guru gitu ya. Iya, nanti Terus ternyata kita resikonya juga lumayan lumayan. lumayan ekstrim lah ya. Terus Iya, ternyata beda juga antara insting dan apa namanya mata batin, dan masih banyak yang harus dipersiapkan sebelum kita ingin dibukakan mata batin. Nggak yang hanya iseng-iseng pengen lihat setan atau lihat hantu gitu. Nggak, ternyata nggak sesimpel itu juga gitu loh. Dan masih terkait sama yang namanya meditasi, mungkin masih.
Uh, sekali. di kesempatan selanjutnya kita bisa bahas seputar meditasi ya. Iya, iya. Karena fungsi dari meditasi sendiri sebenarnya nggak cuma Hanya untuk jauh. aktivasi mata ketiga, ternyata juga bisa digunakan untuk yang lain gitu kan ya. Oh ya, Teman, sama satu lagi yang sempat rame di forum-forum ya, itu tentang brainwave atau binaural. Itu kan ada yang buat third eye activation. Nah, itu pernah nggak sih? Atau efektif nggak sih sebenarnya metode itu digunakan? Padahal kita cuma butuh pakai headset, udah didengerin aja, nggak perlu kita harus bermeditasi atau lain-lain. Itu gimana? Eh, sebenarnya kan kayak brainwave itu kan sebenarnya gelombang otak yang eh, itu diperdengarkan dan itu mempengaruhi otak kita. Nanti itu kalau mau tambahin mungkin efektif, cuman ya kalau presentasi ya mungkin sekitar 20-30% lah efektif. Itu tergantung lagi mungkin kalau memang dia punya bakat yang terpendam atau memang dulunya udah pernah terbuka, mungkin dia bisa kepicu lagi. Eh, tergantung dari yang bikin brainwave. Kadang kan ada banyak kayak brainwave yang palsu gitu kan ada kan. Kayak ada juga brainwave yang asli yang aku menarik itu ada satu brainwave dia itu menggambarkan jadi kayak menggambarkan aktivitas otak biksu ketika meditasi. Jadi kalau aku mungkin kalau mata batin itu mungkin sistemnya gini. Jadi dia tuh menggambarkan otak orang yang lagi menerawang atau menggambarkan aktivitas otak orang yang indigo. Jadi ketika otak orang indigo atau otak orang yang lagi menerawang ini mempengaruhi otak kita, kemungkinan kemungkinan tapi ini itu mempengaruhi mata batin kita juga karena mata batin ini kan hubungannya kan juga dengan syaraf dan kelenjar otak kan. Jadi tapi aku juga nggak tahu bagian bagian otak mana yang mempengaruhi mata batin ini aku juga nggak begitu tahu. Mungkin Mas Cupang tahu. Anu ya, kelenjar. Kalau yang sering anu itu kan apa namanya? Kelenjar pineal itu ya. Opinial ya. Kalau nggak salah. Itu yang mempengaruhi eh, intuisi kita supaya lebih tajam. Nanti ada kok ada namanya ada salah satu cairan yang ada di otak kita itu yang juga memicu untuk intuisi kita supaya lebih tajam. Lupa tapi namanya apa karena itu ada istilah medisnya juga. Jadi masih ada urusannya lah antara medis sama non medis kayak gini nih. Benar-benar. Tuh, ada tambahan? Ya mungkin ya intinya mungkin kalau misalnya kita cuman brainwave tuh mungkin kurang cukup mungkin. Tapi kalau brainwave dengan ditambah dengan cara-cara teknik-teknik lainnya mungkin bisa gitu. Oke, berarti itu bisa dijadikan salah satu opsi untuk menunjang Menunjang aktivitas benar aktivitas mata batin kita juga ya, dari untuk membuka sampai mengasah ya. benar benar benar. Hmm, Cuman memang harus cari yang benar-benar valid sih. oke, iya harus trial error juga ya berarti ya. Oke, oke, Soalnya aku menarik. lihat ya memang kalau yang benar-benar asli memang benar memang ngefek. Saya juga pernah rasain juga itu yang apa itu dulu lupa aku mushroom apa itu Anu ya, buat ngangkat buat hal ngangkat ngangkat brainwave apa ya narkoba digital ya itu. Ya. ya itu ya lumayan ngefek tapi ya enggak ngefeknya bukan kayak
ekstrim gitu, enggak ya kayak enteng-enteng dikit gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke, oke. Nggak tahu itu kenapa, Nggak apa-apa. Lanjut, lanjut. nggak tahu itu sugesti apa enggak ya. Tapi ya Tapi menarik. emang ya Emang bisa kan. tarik, ya juga temanku juga pernah ada yang ngalami, jadi dia tuh dengerin brainwave astral projection. Nah ketika dia kan sambil tidur kan, ketika dia tengah-tengah dengerin ketiduran, itu dia lihat badannya sendiri ngangkat gitu. Jadi dia ngangkat terus lihat badannya di bawah gitu. Ajaib. Gaib memang, Berarti kan memang ya sedikit banyak berfungsi lah sebenarnya kan. itu banyak berfungsi lah. Tuh. Oke. Sekian aja untuk video mata batin kita. Kalau masih ada pertanyaan, silakan tulis aja di kolom komentar atau langsung hubungi kontaknya Den Bagus ya, yang Ya, nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Nanti kalau mau aktivasi mata ketiga juga bisa langsung ke beliau. Nanti tanya-tanya dulu aja. Tentunya harus dipikir dulu ya, jangan gegabah karena kalau gegabah salah ambil langkah, udah terlanjur dibuka, mau ditutup ya nggak semudah itu juga gitu kan. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di video-video sama. kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.